Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Yes. Jadi, sebelum kita memulai proses belajar kita, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa, anak? Terima kasih buat kamu tujukan kami belajar apa yang diterangkan hidup kami masuklah akan kita kami tujukan baik yang kami berbuat kiranya aku sekalian layak menerima Siapa yang tidak hadir, nak? tidak ada Hadir semua? hadir Bu. Jadi, materi kita hari ini mengenai sumber daya alam. Sebelum kita masuk ke materi kita, siapa di sini yang tahu itu apa sumber daya alam? Aku sumber daya alam adalah daya alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi. Bagus. Elisa, Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Alen, Sumber daya alam yang dapat diperbarui lebih lanjut kedua dan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui. jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan sumber daya alam dan apa itu macam-macam sumber daya alam. Ya, nak? Jadi materi kita hari ini yaitu mengenai macam-macam sumber daya alam. sumber Daya alam. daya alam. Sumber daya alam itu, nak, adalah segala sesuatu benda mati atau makhluk hidup yang ada di bumi ini yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Manusia. Iya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang Dapat diperbarui. sumber daya alam dapat diperbarui. Yang dimaksud di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui itu, nak, sumber daya alam yang masih banyak di bumi ini, meskipun digunakan secara terus-menerus, tetapi tidak akan pernah habis. Contoh yang pertama yaitu tanah. Air Bu. Air. Tanah. Sekarang kita tinggal di atas apanya? Tanah. Tumbuhan itu, nak? Tanah. Jadi kita ini sekarang tinggal di atas Tanah. tanah ini, nak, terbagi menjadi 3: vulkanik, humus, gambut. Tanah vulkanik itu, nak, tanah yang berasal dari abu vulkanik yang menyatu dengan tanah sehingga tanah ini, nak, subur. Berikutnya tanah humus adalah tanah kering. ya bagus. Daun yang jatuh ke tanah itu akan menjadi kompos dan juga akan menjadi tanah humus. Ini pun merupakan tanah yang subur. Berikutnya tanah gambut. Tanah gambut ini berasal dari tumbuh-tumbuhan yang jadi rawa. Selanjutnya kita masuk ke air. Siapa yang di rumahnya ada sumber air atau air di rumahnya?
Ya, sudah semua kan nak? Jadi fungsi air itu apa nak? Beruji. Jadi meskipun itu kita pergunakan setiap hari, tetapi air di bumi ini tidak akan pernah habis. Berikutnya kita masuk ke angin atau udara. Kita bisa hidup di bumi ini nak karena apa ya? Udara. Jadi semua makhluk hidup di bumi ini tidak tanpa terkecuali hewan dan tumbuh-tumbuhan itu sangat memerlukan angin. Yang berikutnya hutan. Siapa yang pernah di sini melihat hutan? Di televisi pun tidak pernah? Jadi hutan apa yang pernah kalian lihat? Hutan pinus yang di hutan pinus ini nak, yang pertama ada di dalam hutan ini yaitu pohon. Pohon ini nak, kalau sudah tiba waktunya ditebang, pohon ini akan digunakan untuk memenuhi bangunan. Yang terakhir kita masuk ke hewan. Hewan ini nak terbagi menjadi dua. Hewan liar dan hewan peliharaan. Siapa yang ada di rumahnya? Hewan. Hewan apa yang ada di rumahnya? Kucing, anjing, ayam. Ada kuda nak? Lembu, angsa, orbo pun jadi. Jadi nak, yang ada di sekitar rumah kita itu namanya hewan peliharaan atau hewan ternak. Sekarang kita masuk ke hewan liar. Hewan liar berarti hewan yang hidupnya secara bebas. Ya. Jadi contoh hewan liar itu apa saja nak? Gajah dan lain-lain. Ya. Sekarang kita masuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui maksudnya nak, kalau dia secara terus-menerus diambil dari bumi ini, maka dia akan menjadi habis. Contoh utamanya yaitu bahan tambang mineral logam. Maksudnya ini nak, bahan tambang ini mengandung logam. Contoh yang pertama yaitu nikel, dan lain-lain. Yang berikutnya nak, bahan tambang mineral bukan logam. Berarti ini yang tidak mengandung logam. Apa contohnya nak? Pasir, belerang, aspek baru, dan lain-lain. Yang terakhir sumber daya alam yang tidak diperbarui berarti sumber energi. Apa saja yang termasuk sumber energinya? Bensin, contohnya yaitu minyak, bumi, ya, baru batu
batu bara. Batu bara ini biasa digunakan untuk apa, Nak? Kereta api dan api kapal dan kapal pesiar. pesiar. Sudah, Nak? Sudah mengerti? Sekarang coba dibuka bukunya, Nak. Halaman 50. Sudah dilihat, Nak? Sudah. Itu tolong dikerjakan. Jadi, sebelum dikerjakan, Ibu akan membagi kalian menjadi kita berapa orang, Nak? 12. Jadi, kita bagi satu kelompok menjadi 4 orang. 4 orang. Jadi, itu dikerjakan ya, Nak. Ini diskusi kelompok. Kerjakan ya, Nak. Kelompok. Bagaimana kelompok 1? Sudah semua selesai? Sudah. Jadi masing-masing berkelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah. Jadi kita mulai dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi. 2. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sebutkan 5 contoh: air, tanah, udara, hutan, dan hewan. 3. Mengapa hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Walaupun dipotong, hewan masih banyak di bumi. 4. Apa yang dimaksud sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Emas, berlian, besi, bahan tambang. 5. Jelaskan istilah-istilah berikut. Tanah vulkanik, air kecil, gunung berapi. Tanah lumus dari daun-daunan yang busuk. Tanah gambut dari tanaman-tanaman rawa. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang
kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 2. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam yang dapat diperbarui sebutkan 5 contoh. Tanah, udara, hutan, air, dan hewan. Mengapa hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena hewan dapat tersedia di bumi. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sebutkan 5 contoh. Emas, nikel, tembaga, timah, biji besi. 5. Jelaskan istilah-istilah berikut. Tanah vulkanik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok terakhir, kelompok 2. Tidak mempresentasikan hasil jawaban. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang mati atau makhluk hidup yang berada di bumi. 2. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sebutkan 5 contoh. Air, tanah, hutan, udara, hewan. Mengapa hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena hewan alami golongan organisme yang masih tersedia di dalam alam. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sebutkan 5 contoh. Tambang emas, menambang emas, nikel, tembaga, dan bumi. 5. Jelaskan istilah-istilah berikut. Tanah vulkanik, abu yang tercampur berabu menyatu dengan tanah-tanah yang sangat subur. Tanah mulus, kudapan membusuk dan tercampur dengan tanah. Tanah gambut dan tumbuhan rawa. Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi semua tadi jawaban pihak masing-masing kelompok sudah benar. Untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian mengenai sumber daya alam ini, Ibu akan memberi LKPD, lembar kerja peserta didik. Tapi ini dikerjakan masing-masing ya nak, tidak berkelompok. Kerjakan ya nak. Masing-masing. Sudah, di situ ada nama anak, tulis namanya, kelasnya, dan mata pelajarannya ya nak. Masing-masing individu lah, bukan berkelompok.
Kerjakan baik-baik ya. Dikerjakan. Masing-masing mengerjakannya. Sudah selesai nak? Sudah. Buka PD-nya ya nak. Sudah nak? Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Yang menjelas terus? Macam-macam sumber daya alam ini ada dua. Yang dapat diperbarui adalah
tanaman-tanaman rawa. Air ini dapat tersedia di seluruh bumi dan tidak akan pernah habis. Lalu selesai itu, hutan ini walaupun ditebang atau dimanfaatkan manusia tersedia di alam-alam lain. Udara yang kita hirup ini adalah sekarang udara, walaupun udara ini tidak kekal terus, udara ini akan tidak pernah habis. Hewan ada dua jenis, yaitu hewan liar dan hewan peliharaan. Contoh hewan peliharaan yaitu kucing, anjing, kerbau, lembu, dan lain-lain. Hewan liar harimau, singa, serigala, dan macan tutul. Lalu yang tidak dapat diperbarui bahan tambang mineral yang mengandung mineral logam, yaitu adalah emas, besi, nikel, dan lain-lain. Yang tidak mengandung mineral logam, asbes, nika, tanah liat, pasir. Dan yang terakhir bahan tambang energi, yaitu batu bara dan minyak bumi. Minyak bumi contohnya adalah solar, bensin, batu bara digunakan untuk kereta api dan kapal pesiar. Bagus, terima kasih. Jadi, untuk tugas di rumah, kalau dibuka bukunya, nah, halaman 64. Itu ada 10 soal kena, itu dikerjakan di rumah. Kerjakan di rumah. Tugas rumah, ya kan? Nah? Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, nah. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Siapa yang mau berdoa? Setelah kami bisa belajar dari yang bukan masalah dulu, kami bicarakan. Begitu juga ya kami, saya akan berbuat atas nama saudara yang menerima bertamu.